Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada kakak mentor dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul soft skill. Saya akan menjelaskan tentang apa itu soft skill dan soft skill apa saja yang telah saya kuasai dan yang belum saya kuasai. Baiklah, langsung saja ke slide yang pertama. Di sini ada pengertian soft skill. Mungkin teman-teman semuanya ada yang sudah tahu tentang apa itu soft skill ya. Soft skill adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang secara alami yang mencakup kecerdasan baik emosional maupun sosial, berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Dengan kata lain, soft skill adalah karakter bawaan seseorang. Soft skill bisa saja dipelajari, akan tetapi tidak dengan cara belajar di bangku SD dan perkuliahan. Hal itu dapat dipelajari dengan lebih banyak melakukan komunikasi atau berinteraksi dengan orang lain, serta dengan melatih kepekaan sosial. Dengan begitu, individu tersebut bisa menerapkannya pada perilaku yang nantinya akan terpengaruh pada kemampuan soft skill. Baiklah, lanjut. Di sini ada soft skill yang telah saya kuasai. Di sini ada beberapa soft skill yang telah saya kuasai. Di antaranya yaitu yang pertama ada optimisme. Optimisme adalah suatu harapan yang ada pada seseorang tersebut bahwa segala sesuatu akan berjalan menuju ke arah kebaikan. Maksudnya tuh, optimisme itu adalah kemampuan seseorang yang berpikiran bahwa hal-hal yang telah ia lakukan akan baik-baik saja gitu, akan berjalan dengan baik-baik saja. Nah, begitu. Alasan kenapa saya menguasai optimisme adalah karena berpikir positif akan membuat saya lebih fokus untuk melihat kebaikan dalam situasi apapun. Hal ini juga akan membuat saya menjauhi hal-hal negatif dan pengaruh buruk lainnya. Kemampuan yang kedua ada kemampuan communication. Communication adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak kepada pihak lainnya sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Contohnya seperti berkomunikasi dengan orang lain, mengobrol dengan teman. Nah, begitu. Alasan saya menguasai kemampuan komunikasi adalah hal itu sangat penting di dunia kerja. Nah, tidak hanya di dunia kerja sih, bahkan di tempat-tempat lain pun komunikasi sangat penting. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk mempelajarinya. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada soft skill yang belum saya kuasai. Nah, di sini ada beberapa soft skill yang belum saya kuasai. Di antaranya yaitu yang pertama ada adaptif. Adaptif adalah ketika seseorang mudah menyesuaikan diri dengan keadaan atau lingkungan yang baru. Intinya, kemampuan adaptif ini adalah kemampuan seseorang yang mudah sekali menyesuaikan diri dengan lingkungannya yang baru dan mudah beradaptasi gitulah. Nah, alasan saya belum menguasai kemampuan adaptif karena saya tidak terbiasa atau sulit sekali untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan saya yang baru. Nah, saya ini tidak terbiasa dengan lingkungan yang baru gitu. Makanya dari itu saya susah sekali, sulit untuk berinteraksi pada lingkungan saya yang baru. Dan saya sulit untuk menyesuaikan diri pada lingkungan saya yang baru. Nah, yang kedua ada kemampuan critical thinking. Critical thinking adalah kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan objektif dalam mempertimbangkan informasi, argumen, dan bukti yang ia berikan. Intinya adalah kemampuan seseorang untuk berpikir kritis dan objektif dalam mempertimbangkan informasi, argumen, dan bukti yang diberikan. Nah, alasan saya belum menguasai kemampuan tersebut karena saya tidak terbiasa ketika harus berpikir pada waktu yang kritis. Intinya, pada kehidupan saya tidak pernah sekalipun menemukan hal-hal yang membuat saya harus berpikir kritis. Selanjutnya ada solusi agar bisa menguasainya. Di sini ada beberapa solusi untuk bisa menguasai kemampuan-kemampuan tersebut. Yang pertama, cara menguasai kemampuan adaptif, yaitu dengan cara menerima perubahan ketika hal tersebut terjadi. Nah, kita harus bisa menerima apa adanya ketika pada kehidupan kerja kita ini ada yang berubah gitu. Kita harus menerima perubahan tersebut. Yang kedua, menyadari akan adanya perubahan dalam lingkungan kerja. Kita harus menyadari bahwasanya suatu saat nanti pasti akan ada yang berubah pada lingkungan kerja kita. Selanjutnya yaitu cara kita menguasai kemampuan critical thinking.
Yang pertama yaitu jangan menelan informasi mentah-mentah. Nah, maksudnya tuh kita itu jangan menilai informasi secara setengah-setengah. Kita harus mencari dulu informasi sepenuhnya gitu, jangan setengah-setengah supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua yaitu coba pahami sudut pandang orang lain. Nah, kita harus memahami dulu sudut pandang orang lain itu bagaimana gitu. Nah, begitu. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan pandangan ke depan. Nah, maksudnya tuh, misalkan kita bertindak itu dampaknya ke depannya bagaimana ya gitu. Kita harus memikirkan pandangan ke depan gitu. Selanjutnya ada pengertian soft skill 4C. Soft skill 4C adalah skill atau keterampilan yang harus dikembangkan supaya manusia mampu bertahan dan menaklukkan segala tantangan yang akan menghadang mereka di masa depan. Nah, keterampilan atau soft skill ini dikenal dengan singkatan 4C, yaitu critical thinking atau berpikir kritis, collaboration, berkolaborasi, communication, berkomunikasi, dan creativity, berpikir kreatif. Lanjut, soft skill 4C yang telah saya kuasai. Di sini ada beberapa soft skill 4C yang telah saya kuasai. Di antaranya yaitu yang pertama, creativity. Creativity adalah kemampuan berpikir yang dimiliki seseorang dan dapat mengarahkan seseorang tersebut pada pemikiran yang penuh dengan kreativitas, sehingga dirinya mampu menciptakan sesuatu yang baru dan karya unik yang berbeda dari karya-karya sebelumnya. Intinya, kemampuan berpikir kreatif ini itu kita bisa membuat hal-hal yang baru yang berbeda dari hal-hal sebelumnya gitu. Nah, begitu. Yang kedua ada kemampuan collaboration. Nah, collaboration ini adalah proses bekerja sama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Kemampuan collaboration ini bisa kita temukan pada sebuah organisasi. Nah, dalam organisasi tersebut pasti akan ada saatnya kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain. Nah, berkolaborasi ini juga penting untuk mencapai hasil terbaik saat menyelesaikan suatu masalah yang sangat rumit. Agar kolaborasi dapat berhasil, diharuskan untuk mengklarifikasi kapan atau bagaimana berkolaborasi harus dijalankan. Kemampuan yang ketiga ada communication. Kemampuan communication adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang menciptakan atau menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Maksudnya tuh seperti mengobrol dengan teman, berbincang-bincang, bertukar informasi. Nah, begitu. Komunikasi juga dapat dilakukan secara lisan atau memverbal. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku seseorang. Lanjut, yaitu soft skill 4C yang belum saya kuasai. Di sini ada satu kemampuan yang belum saya kuasai, yaitu critical thinking. Critical thinking adalah suatu kemampuan untuk berpikir secara rasional atau tertata dengan bertujuan untuk memahami hubungan antara ide atau fakta. Seperti yang tadi ya, kemampuan critical thinking ini adalah ketika kemampuan seseorang yang berpikir secara rasional dan bertata yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ide dan atau fakta. Intinya adalah kemampuan seseorang ketika berpikir pada waktu yang sangat kritis. Alasan kenapa saya belum menguasai kemampuan berpikir kritis karena saya tidak terbiasa dengan keadaan-keadaan yang membuat saya harus berpikir kritis. Seperti yang tadi ya, saya tidak terbiasa dengan hal-hal yang harus berpikir kritis gitu. Karena di dalam kehidupan saya tidak pernah menemukan hal-hal yang membuat saya harus berpikir secara kritis gitu. Nah, begitu. Di sini selanjutnya ada solusi agar menguasainya. Di sini ada beberapa solusi agar kita bisa menguasai kemampuan critical thinking. Tadi mendengarkan secara aktif. Maksudnya tuh ketika ada teman yang berbicara, kita harus mendengarkannya dengan seksama. Nah, begitu. Yang kedua ada banyak bertanya. Kita juga harus banyak bertanya pada orang yang lebih tahu. Contohnya kepada teman mungkin yang lebih tahu akan hal-hal yang ingin kalian tanyakan, dan kepada guru-guru
para mentor, dan pembimbing lainnya. Yang ketiga yaitu coba pahami sudut pandang orang lain. Nah, seperti tadi kita harus memahami dulu sudut pandang orang lain itu seperti apa gitu. Yang keempat adalah mempertimbangkan pandangan ke depan. Nah, kita harus memikirkan dulu resiko kedepannya itu harus akan bagaimana. Misalkan tindakan kita ini akan berdampak apa untuk kedepannya gitu. Kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu pandangan kita ke depan. Yang kelima yaitu pahami proses mentalmu. Kita harus, maksudnya itu kita harus pahami dulu proses mental kita itu bagaimana gitu. Yang terakhir yaitu memiliki seseorang mentor, guru atau pembimbing. Nah, sebagai orang lingkungan yang bisa membantu kita butuh seorang mentor atau guru. Nah, begitu. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan pada presentasi saya kali ini yaitu seorang yang memiliki keahlian soft skill akan mampu membangun kepercayaan, hubungan, bekerja sama, bernegosiasi, dan menjual produk atau jasa mereka serta menciptakan kepuasan pelanggan. Keterampilan soft skill juga bermanfaat untuk membangun hubungan pribadi yang berkualitas dengan orang lain. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang baik dan kurang mengenakan di hati kakak dan teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian dari saya. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.